Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, karena kakak yakin Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kalian. Adik-adik, tanggal 25 Desember kemarin, kita baru saja merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang biasa kita sebut dengan hari Natal. Hari Natal adalah hari di mana Tuhan Yesus turun ke bumi untuk bersama-sama di tengah-tengah kita manusia berdosa. Tetapi seperti berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kita merayakan Natal dengan berkumpul di gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman, bertemu dengan teman-teman. Tapi kali ini kita merayakan Natal dengan kebaktian di rumah saja melalui kebaktian online. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita, karena kita tahu di Natal kali ini pun Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap berada di tengah-tengah kita. Dan kali ini pun kita yakin bahwa Tuhan juga sedang bersama-sama dengan kita dalam kebaktian sekolah minggu ini. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Seperti sebelumnya kami juga sudah merayakan hari kelahiran Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, sungguh bersyukur ya Tuhan, walaupun di dalam masa-masa pandemi ini kami tetap masih dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah kami pun kami masih tetap bisa bersukacita, bersyukur, memuliakan, memuji nama-Mu. Seperti saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak mau ingetin lagi nih adik-adik untuk menyiapkan Alkitab dan alat-alat tulis lainnya. Dan yang paling penting, siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan, dan mendengar firman Tuhan. Mari kita dengarkan lagu pujian berikut ini. Lukas 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Mari kita dengarkan beberapa pujian berikut ini.
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita kali ini adalah Yesus pergi ke bait Allah. Kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik semuanya, selamat Natal ya, dan selamat menyambut tahun yang baru. Selamat menikmati masa liburan kalian juga, yang mungkin saat ini kalian ada yang mulai jalan-jalan ke rumah om tante, kakek nenek, atau pergi keluar kota, bahkan ada yang masih di rumah aja. Selamat menikmati liburan kali ini dan semoga kalian semua happy. Kita harus tetap ingat untuk menjaga protokol kesehatan supaya kita semua tetap sehat di masa liburan ini maupun nanti kalau kita sudah masuk sekolah lagi. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Semua kesibukan kalian yang tadi diajak nyanyi nggak mau nyanyi, sekarang
duduk manis, yang tadi ngambek udahan dulu ngambeknya, yang tadi lagi mainannya ditaruh dulu. Kita mau doa, kita mau datang pada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau telah membangunkan kami di hari yang baru untuk dapat bersama-sama beribadah sekolah minggu melalui YouTube. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami bisa duduk manis, membuka telinga, hati kami dan pikiran kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu, supaya setiap kami bisa mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita buka Alkitab kita yuk. Dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-52. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-52. Dan kakak akan baca ayat yang ke-41 sampai yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Amin. Nah, adik-adik sekalian, cerita ini menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus waktu masih anak-anak. Ya, seumuran kalian semua lah. Nah, sejak kecil Tuhan Yesus itu rindu sekali untuk datang ke Bait Allah. Dia pingin tahu Bait Allah itu seperti apa, dan dia juga pingin ngobrol sama para ahli Taurat. Tapi Maria dan Yusuf masih belum mengizinkannya karena perjalanannya cukup jauh banget. Jadi Tuhan Yesus itu tinggal di Nazaret dan Bait Allah itu ada di Yerusalem. Jaraknya sekitar kurang lebih 100 km. Kalau dikira-kira sih jaraknya kayak Jakarta Selatan ke Bandung gitu. Ya 100 km. Dan mereka perginya bukan naik mobil, bukan naik motor, bukan naik Grab, bukan naik kereta atau pesawat, tapi mereka pergi ke Yerusalem jalan kaki dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kira-kira Tuhan Yesus pada waktu itu sudah usia 12 tahun, maka Maria dan Yusuf mengizinkan Tuhan Yesus untuk ikut. Dan Tuhan Yesus sangat senang sekali karena kerinduannya selama ini terwujud. Kerinduannya selama ini yang ingin sekali pergi ke Bait Allah akhirnya terwujud. Akhirnya dia bisa ngobrol sama ahli Taurat yang ada di Bait Allah. Nah, pada waktu itu banyak sekali orang yang datang karena pada waktu itu sedang merayakan hari raya Paskah. Banyak orang bukan dari Nazaret saja, dari berbagai daerah datang ke Bait Allah. Dan Tuhan Yesus karena keasikan di Bait Allah, saking dia seneng banget, dia ngobrol sampai dia lupa kalau rombongannya itu sudah pulang. Tuhan Yesus ngobrol di sana lama sekali, dan Maria dan Yusuf itu belum sadar kalau Tuhan Yesus itu ketinggalan di Bait Allah. Nah, waktu itu Maria dan Yusuf baru sadar, lah mana ya Tuhan Yesus, kok nggak ada di rombongan. Dilihat di rombongan paling depan, paling belakang nggak ada sama sekali. Dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Dan ternyata Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus lagi duduk manis, lagi ngobrol bareng sama para ahli Taurat. Adik-adik sekalian, siapa sih di sini yang pernah keasikan main di mall atau di playground? Terus kita lupa, ternyata orang tua kita udah pulang, kita jadinya ketinggalan. Jadi kita nggak tahu nih orang tuanya di mana. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dulu sempat hilang, tetapi ditemukan sama orang tuanya. Dan Tuhan Yesus itu sejak kecil sudah punya kerinduan untuk datang ke Bait Allah, untuk beribadah dan belajar firman Tuhan. Nah, saat ini kakak yakin banget kalian semua pasti rindu datang ke gereja. Apalagi dengar kabar gerejanya habis direnov, gerejanya kayak apa ya? Penasaran semua. Kita semua pasti penasaran. Terus kita juga udah kangen sama guru-guru sekolah minggu, kangen sama teman-teman, kangen ibadah di gereja. Biasanya rame-rame gitu, kita nyanyi bareng, tepuk tangan bareng. Nah, kerinduan itu janganlah sebatas karena pandemi ini, tapi
sampai kita tua nanti kita harus punya kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sejak dini, sejak kecil kita harus belajar beribadah. Makanya nih tiap minggu papa mama ngomel, ayo bangun, kita mau ibadah sekolah minggu. Makanya tiap minggu kita duduk manis di depan TV kita, atau mungkin pakai HP, pakai laptop, pakai iPad, kita ibadah sekolah minggu kayak begini. Nah, ini adalah cara kita untuk belajar rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita juga harus rindu membaca firman Tuhan setiap hari, supaya kita tahu nih, apa sih pesan Tuhan Yesus buat kita yang masih kecil-kecil ini? Apa sih firman Tuhan itu yang ada di Alkitab ini, isinya apaan ya? Nah, adik-adik, sejak kecil kita harus punya kerinduan itu, kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan dan kerinduan untuk mengenal dan mengerti firman Tuhan, supaya kita punya iman yang kuat, punya pegangan yang kuat untuk di masa depan nanti. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua ya, dan mengingatkan kita untuk mempunyai hati yang rindu datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu tentang kerinduan-Mu untuk datang ke bait Allah dan mengenal Engkau lebih dalam. Tuhan, biarlah kami sejak dini dapat memiliki hati yang rindu beribadah, mencari Engkau, dan memiliki hati yang rindu untuk mengenal firman-Mu, sehingga setiap kami memiliki iman yang kuat dan kami mempunyai pegangan yang teguh untuk masa depan kami nanti. Kami serahkan pribadi kami, lepas pribadi ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu sajalah yang bekerja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus pergi ke bait Allah. Sekarang kita tahu bagaimana Tuhan begitu mencintai Bapaknya. Kita juga mau mencontoh seperti Tuhan Yesus yang begitu taat dan mencintai Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Kami menserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, sertai kami. Kami juga sudah mendengar firman-Mu hari ini. Kami juga mau belajar seperti Tuhan Yesus yang begitu mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita selesai, kakak mau ingetin sekali lagi, adik-adik jangan lupa untuk menyelesaikan aktivitas yang hari ini diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, dan tidak lupa untuk mengumpulkannya di WA group. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye.